pendulan berseri. Kebetulan saya ini yang menjadi ketua bank sampah pendulan berseri. Istilahnya di bank sampah, ketua bank sampah itu direktur bank sampah. Bank sampah pendulan berseri ini berdiri tahun 2011, tepatnya 14 November. Dari awal kami purna tugas dari tugas pokok menjadi kepala sekolah di SD Mejing 1. Setelah purna tugas mempunyai keinginan untuk menjadikan lingkungan ini bersih, sehat, dan indah. Dan kami mengambil kegiatan karena melihat lingkungan kok banyak sampah yang di setiap ujung-ujung jalan ada onggokan sampah bercampur baur yang mengganggu sekali pandangan dan mengganggu sekali kesehatan. Untuk itu kami musyawarah sama Pak Dukuh. Alhamdulillah itu disetujui untuk mendirikan bank sampah. Lalu mengundang semua warga Pendulan untuk disosialisasi tentang bahaya-bahaya sampah dan manfaat sampah apabila dikelola. Nah, waktu itu juga langsung dimusyawarahkan bagaimana kalau di Pendulan ini didirikan bank sampah. Waktu itu sepakat dan untuk dimulai minggu berikutnya. Ada 123, jadi semua warga sudah, tinggal ada beberapa warga, dan dari beberapa warga itu juga sudah walaupun tidak mengumpulkan, itu sudah berusaha mengurangi sistemnya di Pendulan dalam mengatasi sampah itu dengan 3R, Mbak. Reuse, reduce, recycle. Reuse ini mengurangi sampai 3 kali, mengurangi. Artinya kalau belanja di pasar itu membawa tas dari rumah yang bisa dipakai untuk berulang kali. Terus menggunakan kembali sampah yang bisa digunakan. Ini banyak, Mbak, saya menggunakan seperti bungkus minyak itu dipakai untuk polybag. Lalu barang-barang yang masih bisa dipakai ada kresek-kresek yang masih buku-buku, ada yang menjual buku masih ada isinya, kita pilih, kita pakai. Lalu kursi ini juga saya terima, yang tidak dipakai saya pakai di bank sampah. Jadi menggunakan kembali sampah yang sudah distor ke bank sampah dan masih bisa dipakai. Reduce, dan mendaur ulang. Recycle. Ini daur ulangnya seperti ada contoh ini. Untuk memotivasi atau biar tidak jenuh. Sampah yang tidak laku dijual, karena sampah itu ada yang laku dijual dan tidak. Kalau yang laku dijual langsung dijual di pengepul itu langsung dikasih uang. Kalau yang tidak laku, kalau tidak diterima di bank sampah nanti akan dibuang lagi, maka diterima tetapi dibuat daur ulang. Kalau seperti yang tidak laku itu aluminium foil, lalu sampah fleksibel, lalu mika. Pemahaman tentang sampah, karena ada yang mengira bahwa sampah itu barang yang terhina, barang yang busuk, barang yang tidak perlu diopeni. Padahal sampah itu produksi dari warga. Tidak ada sampah kalau seseorang itu tidak membuat sampah. Harusnya dia konsekuen bertanggung jawab terhadap sampah itu dengan cara memilah dan menyetor di bank sampah. Tapi untuk memberi pemahaman itu sulit sekali, Mbak, untuk memberi pemahaman kepada warga agar mau memilah dari rumah, agar mau mengumpulkan ke bank sampah. Itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kita harus telaten untuk memberikan pendampingan, memberikan sosialisasi dengan santun, dengan arahan yang ramah. Di setiap perkumpulan, tokoh-tokoh masyarakat seperti Pak Dukuh, seperti di keagamaan Kristiani Bu Wati, di keagamaan Islam di masjid itu selalu memberi sosialisasi tentang bahaya dan manfaat sampah, tidak bosen-bosennya.
Nah, itu setiap pertemuan sosialisasi. Dan kami selalu memberi motivasi kepada warga yang aktif dalam pengelolaan sampah. Setiap ada hari-hari besar, misalnya 17 Agustus, Hari Kartini, itu saya selalu menampilkan lomba tentang bank sampah, yaitu mengumpulkan sampah. Yang mengumpulkan itu nilainya itu yang betul memilahnya. Lalu yang mendapat yang banyak. Nah, terus yang aktif, maksudnya ngumpulkannya tidak hanya waktu itu, tapi sudah dilihat 1 tahun yang lalu. Itu motivasi kami. Dan saya selalu mengapresiasi Bapak Ibu yang mensosialisasi dan mengapresiasi setiap perkumpulan. Jadi ada perkumpulan PKK, ada perkumpulan Ibu Dasa Wisma, ada perkumpulan Paguyuban, perkumpulan KWT. Sampah yang bisa dikumpul di bank sampah itu yang membuat juga Bu Lucia Marwati itu biar benar atau tidak menyulitkan. Apa yang bisa dikumpulkan, setiap mengumpulkan lalu dibuka langsung disuruh memilih plastiknya. Oh, ini harus dicampur ini. Jadi sambil mengumpulkan itu selalu diberi pengertian tentang cara pemilahan, walaupun sudah ada contoh katalog untuk sampah yang bisa dikumpulkan. Itu saja sampai sekarang sudah berapa tahun, mulai 2014 sampai sekarang itu masih belum betul, Mbak. Memang sulit, rumit, yang namanya pemilahan sampah itu terlalu rumit. Jadi saya saja sering masih lupa, oh ini harusnya nggak laku. Misalnya magic jar masuk apa, termos masuk apa, lalu helm masuk apa. Itu kita selalu koordinasi dengan pengepulnya. Alhamdulillah pengepulnya juga sambil memberikan pendampingan, memberikan pelajaran cara memilah. Nah, lomba proklaim alhamdulillah itu sampai juara nasional. Lomba Kampung Hijau itu sampai tingkat provinsi nomor 1. Terus lomba Kampung Hijau, lalu yang bukan dengan sampah saja ya, Green and Clean, itu setiap tahun diberi stimulan dari Persada Unilever kerjasama kita. Terus prestasi yang person, karena kami itu dianggap berhasil dalam mengelola sampah karena bisa mengembangkan ke dusun-dusun lain, 1 kecamatan. Itu saya sudah berusaha untuk mensosialisasi dan sudah banyak bank sampah yang berdiri di Kecamatan Moyudan itu kalau tidak salah 28. Sehingga kami diberi penghargaan, disuruh mengikuti lomba Kalpataru tingkat kategori pembina. Alhamdulillah dapat nomor 1 se-provinsi. Nah, itu penghargaannya, ada pialanya. Itu prestasi yang pribadi. Yang prestasi umum yaitu Green and Clean, Kampung Hijau, Proklaim, itu semuanya sudah sampai tingkat provinsi. Yang sampai tingkat nasional adalah program Kampung Iklim.